Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Hari ini mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan supaya kehidupan kita dibangun untuk semakin hari serupa dengan Kristus. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 27 mengatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa setiap manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Namun demikian bukan berarti kita sama dengan Allah. Manusia itu terbatas, tetapi Tuhan kita tidak terbatas dan Dia adalah pribadi yang begitu sempurna. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan tidak sempurna adalah bahwa kehidupan kita itu memiliki area yang kita sebut dengan blind spot. Mengapa dalam kehidupan kita area blind spot perlu kita perhatikan? Karena ketika kita tidak memperhatikan area yang satu ini, itu dapat menyebabkan hal yang negatif terjadi dalam kehidupan kita. Sebetulnya apakah area blind spot itu? Blind spot adalah area yang tidak terlihat. Blind spot juga berarti area yang tidak kita sadari. Pernahkah dalam kehidupan Anda ada seorang yang datang menghampiri kita dan kemudian dia memberikan sebuah teguran demi teguran yang kita sendiri merasa bahwa itu tidak kita sadari. Kita merasa tidak melakukannya atau kita merasa bahwa itu tidak kita miliki. Tetapi ketika kita menerima masukan-masukan yang demikian, maka itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita sehingga itu akan mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Area blind spot juga perlu diperhatikan. Seperti halnya sebuah kendaraan yang kita pakai. Saya memiliki sebuah mobil hari ini. Waktu saya mengendarai mobil, sebaik-baiknya mobil yang saya gunakan, ternyata ada area tertentu di mana saya tidak bisa melihatnya. Nah, area itu juga hal yang sama yang disebut dengan blind spot. Dan tahukah Anda bahwa area blind spot ini adalah area yang justru banyak menyebabkan yang namanya kecelakaan. Seringkali ketika ada kendaraan menghampiri kita atau mungkin ada orang yang melintas kemudian di sudut tertentu kita tidak bisa melihatnya, yaitu sudut yang kita sebut dengan blind spot. Itu bisa menyebabkan kecelakaan, baik kita nabrak atau kita justru tertabrak. Nah, kehidupan kita perlu memperhatikan yang namanya blind spot supaya Anda dengan saya juga tidak mengalami hal yang demikian yang tidak kita duga atau akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Blind spot begitu penting karena ketika kita tidak mengelolanya, ini akan menyebabkan potensi-potensi negatif di dalam diri kita. Beberapa hal yang menjadi potensi negatif yaitu yang pertama, bahwa blind spot bisa menciptakan yang namanya celah kejatuhan atau mungkin celah kegagalan. Pernahkah Anda mencoba sesuatu, melakukannya berulang-ulang, tetapi tanpa Anda sadari, di area yang sama, proses yang sama yang Anda lakukan, Anda tetap melakukan satu hal yang sama berulang kali tetapi tidak menemukan yang namanya keberhasilan. Tanpa Anda sadari, ternyata ada area blind spot yang Anda miliki dan itu ternyata menyebabkan celah kegagalan, celah ketidakberhasilan. Potensi negatif yang lain dari sebuah blind spot adalah bahwa itu juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kita. Seringkali dalam pernikahan ataupun hubungan-hubungan yang ada, kita bisa menyebabkan yang namanya kerugian atau batu sandungan bagi orang lain. Tapi kita nggak pernah menyadarinya sampai-sampai kita baru sadar ketika orang itu mulai menjauhi kita. Pernikahan menjadi semakin tidak harmonis, hubungan semakin terasa jauh dan berjarak. Orang demi orang mulai menjauhi kita dan mereka tidak mau mendekati kita. Nah, bisa jadi tanpa kita sadari, kita memiliki area blind spot yang perlu kita perhatikan atau perlu kita kelola dan kita perbaiki. Potensi negatif lainnya dari blind spot adalah bahwa ketika kita terus memiliki area blind spot itu, maka itu juga bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Karakter kita, kepribadian kita tidak semakin bertumbuh, tetapi justru menjadi pribadi yang sama terus menerus. Dan itu akan merugikan diri kita dan juga merugikan orang lain di sekitar kita. Potensi negatif dari blind spot juga itu menghambat yang namanya kehidupan kita. Potensi-potensi terbaik dalam kehidupan kita bisa terhambat, tidak bisa dimaksimalkan jika kita terus memiliki area blind spot yang tidak kita perhatikan. Dan terutama ketika
blind spot itu terus ada dalam kehidupan kita, maka potensi negatifnya adalah ini akan menghambat rencana Tuhan terjadi buat kehidupan Anda dengan saya. Dan saya yakin sekali Anda tidak ingin mengalami hal yang demikian. Sekalipun blind spot itu begitu penting, kita harus menyadari bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Setiap kita firman Tuhan katakan, kehendak Allah supaya kehidupan kita seturut gambar dan rupanya. Itu sebabnya dalam kehidupan kita perlu terus mengalami pertumbuhan rohani supaya kita semakin hari serupa dengan Kristus. Nah, di dalam area blind spot ini kita perlu mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Melalui siapa? Kita bisa perhatikan yang pertama, Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita, membangun diri kita dan juga mulai masuk, menegur, mengingatkan area blind spot kita melalui pribadi yang namanya Roh Kudus dan firman-Nya. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada bagian kalimat yang mengatakan dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Roh Kudus bukan hanya pribadi yang menghibur, tetapi juga seorang penolong yang Allah sendiri mengaruniakannya, menganugerahkannya kepada kita semuanya. Sehingga dimanapun kita berada, dia hadir. Dan pernahkah Anda mengalami satu pengalaman secara natural atau bahkan supranatural, di mana Roh Allah itu bicara buat kehidupan kita, sesuatu area yang kita sendiri selama ini tidak menyadarinya, atau area kehidupan, area karakter, kepribadian yang kita tidak perhatikan, tidak terlihat oleh kita. Dan Roh Kudus justru memberitahukan apa yang buruk, apa yang salah, apa yang negatif yang perlu kita bangun. Demikian juga firman-Nya. Mengapa kita perlu juga bersekutu dengan firman Allah? Bukankah firman Tuhan dikatakan di dalam Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Semakin kita bersekutu dengan firman-Nya, firman yang sama itu menjadi firman yang berkuasa, yang mengingatkan kita dari waktu ke waktu. Dia menjadi terang untuk menerangi setiap jalan kehidupan kita. Apalagi jika jalan kehidupan kita itu ke arah yang salah, ke arah kepada kegelapan. Jika blind spot itu tidak diterangi, bisa saja kita terus mengalami titik buta. Kita mengalami kegelapan yang itu akan menghambat kehidupan kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mari kita sama-sama libatkan Roh Kudus dan firman-Nya. Kita beri ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya, supaya dia bekerja dengan leluasa, mengubahkan Anda dengan saya. Yang kedua, pribadi siapakah yang kita boleh izinkan dan kita berikan ruang untuk mereka bisa mengingatkan, boleh mengingatkan kita akan blind spot kita. Orang yang kedua adalah orang yang kita sebut orang yang mengasihi Anda dengan saya. Kenyataannya ada begitu banyak orang yang mengasihi kita. Saya bisa sebutkan beberapa. Yang pertama mungkin sahabat Anda. Yang kedua itu adalah keluarga, baik itu pasangan Anda, anak, atau bahkan orang tua. Atau yang ketiga itu adalah pemimpin rohani atau pemimpin-pemimpin di sekitar Anda. Mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan taruh dan mereka mengasihi kita. Kita perlu memberikan izin, kita perlu memberikan ruang buat mereka untuk mempengaruhi Anda dengan saya. Supaya blind spot yang tidak terlihat itu, yang tidak kita sadari, justru mereka menjadi mirror, mereka menjadi cermin yang kemudian kita bisa menemukan area-area tertentu yang mana kita nggak lihat, tapi itu perlu diperhatikan dan dibangun. Firman Tuhan berkata dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 14, sebuah kisah tentang seorang Musa. Dikatakan begini, ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kalau kita lanjutkan ayat demi ayat dalam perikop ini, kita akan menemukan bagaimana seorang Yitro, seorang mertua dari Musa, memberikan masukan, memberikan teguran. Sesuatu yang area di mana Musa barangkali tidak menyadarinya, bahwa selama ini dia melakukan pola yang sama yang bagi dia adalah baik. Tetapi ternyata orang lain mendapati blind spot itu, sesuatu yang perlu dibangun dalam diri Musa.
Dan dalam hal ini kita menemukan siapakah yang mengasihi seorang Musa. Dia adalah Yitro, sang mertua. Dan mertua Yitro dipakai oleh Tuhan Allah untuk mengingatkan seorang Musa akan area blind spot yang perlu dibangun, diperhatikan dan dikelola untuk jadi lebih baik. Nah, disinilah penting untuk kita itu memberikan ruang, berikan diri Anda respon yang benar dengan kerendahan hati, dengan hati yang terbuka, supaya mereka boleh mempengaruhi Anda, boleh memberikan masukan kepada kita. Justru orang yang mengasihi kita adalah orang yang punya justru kredibilitas, mereka dapat dipercaya untuk membangun kita. Bukankah motivasi mereka adalah mengasihi kita, bukan untuk menjatuhkan kita? Seperti halnya hari itu, andai kata Musa tidak mendengar perkataan mertuanya Yitro, barangkali kepemimpinannya akan menjadi masalah. Tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami terobosan. Tetapi hari itu, puji Tuhan, seorang Musa mendengar mertuanya, dan kemudian lewat masukan, lewat arahan yang ada, Musa bisa berkembang hidupnya, dan kepemimpinannya pun semakin lebih baik kapasitasnya, dan dia memimpin bangsa Israel untuk melewati padang gurun yang ada. Begitu pula juga hubungannya antara Samuel dengan Saul, atau juga Nathan dengan Daud. Tuhan ternyata menempatkan setiap pribadi secara tidak kebetulan ditaruh dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengasihi kita, baik itu sahabat, baik itu pemimpin rohani, ataupun keluarga yang ada, dan mereka peduli kepada kita. Dan lewat kepedulian itu mereka mengingatkan Anda dengan saya. Hari itu Saul sebelum kejatuhannya semakin membuat dia jauh dari anugerah Allah, jauh daripada Allah, Samuel adalah pribadi yang dipanggil Allah, diberi peran Allah untuk senantiasa mengiringi, menyertai kehidupan seorang Saul. Dan dalam hal ini Samuel diberikan ketajaman, kepekaan untuk menunjukkan kesalahan, untuk menunjukkan kelemahan, untuk menunjukkan keterbatasan dari seorang Saul. Kalau hari ini Tuhan tempatkan seorang pemimpin rohani atau kakak rohani di dalam kehidupan Anda, mengingatkan Anda akan 1-2 hal yang menjadi titik buta, blind spot, maka jangan diri Anda merasa diserang, tetapi ingat motivasi hati mereka. Bukankah mereka datang untuk mengasihi kita, datang karena peduli terhadap Anda dengan saya? Izinkan mereka memberikan masukan supaya blind spot kita itu tersingkapkan. Dan hari itu Tuhan menempatkan juga Nathan kepada Daud supaya membangun kehidupan Daud. Hari itu responnya Daud ketika mendapat masukan, ketika mendapat teguran, ketika mendapat peringatan, bersyukur hari itu Daud pun segera berbalik. Hari ini doa saya ketika Anda melibatkan orang-orang yang mengasihi Anda untuk mengingatkan area mana blind spot Anda, maka saya berdoa respon Anda seperti seorang Daud yang kemudian langsung menyadari, langsung bersikap taat, langsung bersedia untuk berubah. Nah, yang ketiga, siapakah yang dapat kita libatkan untuk mempengaruhi dan membangun kita, terutama di area blind spot, sesuatu yang tidak terlihat dan tidak kita sadari. Yang ketiga adalah orang yang bekerja sama dengan Anda. Hari ini kalau Anda di marketplace, Tuhan tempatkan Anda mungkin di ruang bisnis di mana Anda punya rekan kerja, atau mungkin Anda punya atasan, atau Anda punya bawahan. Saya percaya sekali lagi, moto dalam kehidupan saya adalah tidak ada yang namanya kebetulan. Berarti orang-orang tersebut juga bisa saja tidak kebetulan dalam kehidupan Anda. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin belum tentu mengasihi Anda, tetapi mereka ditempatkan secara sengaja dalam lingkungan hidup Anda. Dan sehari-hari mereka melihat hidup Anda dan tidak kebetulan ada di sana. Hari ini belajarlah untuk dengar, karena seringkali justru apa yang mereka lihat itu menjadi masukan yang efektif, efisien untuk mengingatkan keadaan kita. Kalau kita terjebak dalam kehidupan sehari-hari dengan apa yang kita lakukan, seringkali membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa kita sudah baik dan sudah lebih baik. Tetapi salah satu yang mengingatkan kita bahwa ternyata kita memiliki blind spot adalah ketika orang-orang tersebut mungkin mulai menghindari kita, mungkin mereka mulai tersandung
dengan perbuatan kita. Mereka mungkin mulai merasa tidak nyaman dengan diri kita. Atau mungkin ada teguran-teguran oleh pemimpin kita kepada kita, sesuatu yang kita merasa aku gak pernah berbuat begitu. Tetapi secara konsisten pemimpin atau sahabat, rekan kerja kita terus mengingatkan hal yang sama. Bisa jadi area itu adalah blind spot buat Anda. Izinkan Tuhan bekerja membentuk Anda lewat orang-orang di sekeliling Anda, yaitu teman kerja atau orang yang bekerja bersama dengan Anda. Saya percaya kalau kehidupan kita semakin hari semakin membuka diri, di mana Allah bekerja lewat orang-orang yang tadi kita pribadi demi pribadi yang saya sebutkan tadi, maka saya yakin sekali Tuhan akan menjadikan rencana dan kehendaknya semakin sempurna dalam kehidupan kita, dan kita akan semakin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 15 seperti ini. Dalam kitab Yohanes pasal 15 dikatakan di ayat ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya percaya kalau kehidupan kita semakin hari semakin lebih baik, maka kehidupan kita bisa menghasilkan buah yang kemudian mempermuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap bertumbuh, tetap berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Worship in His holiness, till less of me and more of Him.